Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang banyak, khususnya pada bulan yang mulia ini dipertemukan kita kembali dalam satu aktivitas pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkan Allah, menegakkan qiyamul lail, menegakkan siyamu Ramadan, dan mempelajari satu ayat dari Al-Quran atau satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah, sehingga keluar kita dari bulan yang berkah ini mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Ramadan adalah bulan berkah, bulan yang di dalamnya Allah memberikan limpahan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana makna dari keberkahan itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan atau kebaikan yang melimpah. Karena di bulan yang berkah ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan fasilitas khusus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pelipat gandaan amal yang siapa saat itu atau di saat yang telah ditetapkan oleh Allah, saat itu dia beribadah, maka nilai dari ibadahnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Terutama ibadah yang dilakukan saat turunnya malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita ketika kondisi bulan yang berkah ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan-kemudahan untuk melakukan ibadah, maka Nabi memerintahkan untuk mencari momentum malam kemuliaan itu. Yang pertama, bulan berkah disebutkan dalam hadis An-Nasa'i. Di dalamnya terdapat 5
poin keistimewaan. Yang pertama yaitu diwajibkannya puasa Ramadan selama sebulan penuh. Yang kedua, dibukanya pintu-pintu surga. Yang ketiga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Yang keempat, dibelenggunya para syaitan-syaitan pembangkang. Dan yang kelima, di bulan itu Allah memberikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian, ia adalah bulan berkah. Ia adalah bulan berkah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Iya. Kalaupun puasa itu sejak dulu ada, tapi puasa selama sebulan penuh hanya diberikan kepada umat akhir zaman. Di dalamnya ada makan sahur yang makannya saja berkah. Sementara umat terdahulu tidak ada makan sahur, yang ada hanya berbuka. Maka salah satu keberkahannya adalah yaitu Allah Jalla wa'ala memberikan kepada umat ini rentang waktu yang panjang untuk makan, untuk minum, dan melakukan aktivitas bersama pasangan hidupnya sampai datangnya waktu subuh. Itulah sebuah keberkahan, tambahan kebaikan. Dan demikian pula pahala puasa yang Allah sendiri katakan, aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, di dalamnya pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka. Tentu kaitannya dengan pintu surga dibuka, karena tidak akan bisa memasuki surga tanpa melewati langit. Karena ada langit berlapis 7, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di atasnya ada surga yang memiliki pintu-pintu. Maka ketika pintu-pintu surga itu dibuka, tidak mungkin pintu langit ditutup. Kalau pintu surga dibuka, berarti jalan menuju ke surga pun, yakni pintu-pintu langit dibuka. Maka dimudahkan oleh Allah siapa saja di bulan yang berkah itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Sebuah keberkahan bagi umat ini untuk dipersulit melakukan perbuatan maksiat ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga seandainya dia tidak meninggalkan sama sekali, minimal perbuatan maksiat itu tertunda waktunya. Manusia dipersulit untuk berbuat maksiat di bulan itu. Yang keempat, dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Al-Marada disebutkan pembangkang, yakni para komandan-komandan syaitan itu dibelenggu. Sekalipun prajuritnya masih ada, mereka hanya bisa menggoda orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman. Sehingga jangan harap di bulan Ramadan ini dunia atau bumi bersih dari kemaksiatan. Kemaksiatan tetap ada, tapi itu perbuatan para prajurit syaitan. Sementara al-maradatus syayatin, komandan-komandan syaitannya dibelenggu. Sehingga prajurit syaitan itu pun tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa dan menghidupkan ibadah di bulan Ramadan.
Yang kelima, demi Allah, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Nabi, di dalam bulan berkah itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha, siapa yang diharamkan memperoleh kebaikannya, faqad hurim, sungguh dia telah diharamkan. Maka Nabi memerintahkan untuk mencarinya. Nabi SAW perintahkan kita, taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu. Bahkan Nabi menyebutkan secara spesifik fil witri, pada bilangan ganjil, min asyril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadar, yakni surah 97, bahwa Lailatul Qadar itu diartikan dengan malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah, Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Kapan turunnya Al-Quran itu? Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-185. Syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan penurunan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Kalau terjemahan Bapak Ibu tidak ada kata permulaan, maka kurang pas. Maka disebutkan di situ kata permulaan karena memiliki makna. Ada yang pakai permulaan? Hah? Kalau yang nggak ada permulaan, ganti aplikasi, cari Quran yang ada terjemahan permulaan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap permulaan, tahap pertama, dan tahap kedua. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, seluruh kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi, semua itu diturunkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu ada sebelum manusia ada. Karena Ramadan itu ada setelah Allah menciptakan langit dan bumi.
Saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan setahun 12 bulan. Bahkan Allah memberi nama-nama bulan tersebut. Bahkan disebutkan ada nama bulan suci. Dan nama bulan suci itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab-kitab ilahiyah itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, pada saat nabi-nabi penerima itu hidup di saat itu. Karena mereka para nabi dan para rasul penerima kitab-kitab samawi itu, mereka pun berjumpa dengan Ramadan. Maka turunnya kitab-kitab ilahiyah itu disebut dengan Lailatul Qadar. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa. Silakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah wajib diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan dari Abu Fali dari Fasilah yakni Ibnu Asqa, ya, Wasilah bin Al-Asqa. Ya. Ada apa katanya? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan. Iya, suhufu Ibrahim unzila fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, yaitu lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, diturunkan oleh Allah pada awal malam bulan Ramadan. Kalau sekarang tanggal 1 berarti tadi malam diturunkan suhuf Ibrahim. Kepada siapa? Kepada nabi penerimanya. Yang menerima suhuf yaitu Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim diturunkan di awal malam Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan pada saat Nabi Ibrahim hidup. Berarti pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Ibrahim, yaitu turunnya suhuf Ibrahim. Dan turunnya itu disebut Lailatul Qadar. Dan turunnya terjadi di bulan Ramadan, di awal malam. Yang kedua, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilatit Taurat, diturunkan kitab Taurat lisittina madaina min Ramadan, yaitu pada tanggal 6 Ramadan. Kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kapan itu terjadinya? Di bulan Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan ketika Nabi Musa hidup. Karena Ramadan sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Dan turunnya disebut dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Iya. Wa unzilatil Injil, diturunkan kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa. Kapan? Li 13 khalat min Ramadan, yaitu setelah 13 hari berlalu dari bulan Ramadan. Pada tanggal 13. Yang keempat, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nabi SAW menutup hadisnya dengan mengatakan wa anzalal Quran
dan Al-Quran diturunkan li arba' wa ishrina khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Dan itu terjadi pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, yaitu tahap permulaan. Bedanya kalau seluruh kitab ilahiyah itu selain Al-Quran diturunkan sekaligus dalam satu kitab, langsung kepada nabi-nabi penerimanya. Taurat kepada Nabi Musa langsung dalam satu kitab. Nabi Isa mendapatkan Injil langsung dalam satu kitab lengkap. Dari mana diturunkan? Dari Lauhul Mahfuz, kitab catatan induk, langsung kepada nabi penerimanya lengkap. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dua tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz tidak langsung kepada Nabi SAW, tapi transit dulu. Di mana transitnya? Di Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Di langit dunia. Dan ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lengkap dalam satu kitab dengan sistematika yang ada kita sekarang ini. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, lengkap. Diawali dengan surah Al-Fatihah, berlanjut surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan terakhir surah An-Nas. Lengkap. Barulah turun tahap kedua, yaitu dari Baitul Izzah di langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad saat beliau di Gua Hira. Tetapi turunnya tidak urut. Justru yang turun pertama kali Al-Alaq 1 sampai 5. Padahal Al-Alaq total ayatnya, surat 96 ini totalnya 19 ayat. Cukup 5 saja yang dibutuhkan. Karena turun yang tahap kedua, turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan turunnya tidak mesti bulan Ramadan. Karena turun selama 23 tahun, tidak mesti bulan Ramadan turunnya. Kadang Zulqa'dah, kadang Zulhijjah, kadang bulan Rajab, kadang bulan Syawal. Ada 12 bulan. Maka yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah turun tahap permulaan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itulah Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Saya sampai hari ini belum menemukan dalil yang sahih bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Sampai hari ini saya belum menemukan dalil yang sahih. Kalau Bapak mendengar dari ustadz atau dari kitab yang Bapak baca, silakan ditunjukkan ke saya, dan saya sangat berterima kasih diberi informasi dan ilmu. Hadis yang sahih justru menyebutkan tanggal 24, riwayat Wasilah bin Al-Asqa dari Musnad Imam Ahmad. Lagi ini wis kadung sing diperingati tanggal piro? Ono apa mbek tanggal 17 iki? Kemerdekaan. Baik, lanjutkan tafsirnya.
Suhuf, Kitab Taurat, Zabur, dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran. Ada apa dengan Quran? Diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Iya, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Langit dunia itu langit yang masih ada tanda-tanda benda-benda langit. Kalau sudah langit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, sudah tidak ada tanda-tanda benda-benda langit. Karena digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk bahwa langit dunia itu langit yang dekat dengan bumi kita. Dan tandanya di sana ada benda-benda langit seperti meteor, asteroid, komet, planet, bintang. Selagi masih ada seperti itu masih langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Surat 67 Al-Mulk ayat 5. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Iya. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walaqad, dan sungguh, zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami menghiasi as-samaa'a ad-dunya, langit dunia. Cuman di situ disebutkan dengan istilah langit yang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan bumi. Disebut dengan langit dunia. Dihiasi dengan apa? Dengan masabih, yaitu dengan bintang-bintang, yaitu benda-benda langit yang bercahaya atau yang mengeluarkan cahaya, baik langsung atau pantulan, dia mengeluarkan cahaya. Berarti selagi masih ada bintang atau matahari, bukankah bintang itu adalah matahari? Mungkin ditata bintang yang lain. Sementara di jagat raya ini, kata mereka yang telah meneliti, wallahu a'lam, ada miliaran tata bintang. Dalam satu tata bintang ada ratusan planet. Ada miliaran tata bintang. Bahkan dalam satu galaksi itu ada miliaran tata bintang. Dalam jagat raya ini ada miliaran galaksi, dan kita hidup dalam satu galaksi. Orang bilang galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Padahal ada miliaran galaksi dalam jagat raya ini. Berarti betapa luasnya langit dunia itu. Itu belum langit yang 2, 3, 4 sampai ke 7. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ada sebuah tempat yang bernama apa? Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran turun lengkap. Kemudian lanjut, kembali ke tafsir. Seperti hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Coba diulangi lagi dari kitab. Ada lembaran-lembaran atau suhuf, kitab Taurat, Zabur dan Injil, masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran, diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi itulah yang disebut Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum jelas kapan itu terjadi. Ketika Nabi berada di Gua Hira. Lanjut.
seperti yang disebutkan oleh firman Allah di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam penuh kemuliaan. Dan dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Baik, yang kedua, Lailatul Qadar disebut dengan malam kemuliaan, yaitu turunnya berkah yang dibawa oleh para malaikat. Setelah kitab-kitab ilahiyah tidak turun, setelah Al-Quran berhenti turunnya, terputus wahyu, apakah Lailatul Qadar masih ada apa enggak, Pak? Katanya tadi kan turunnya kitab-kitab ilahiyah, termasuk turunnya Al-Quran. Setelah wahyu terputus, apakah masih ada Lailatul Qadar? Hah? Masih ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar masih ada. Lantas turunnya apa? Turunnya keberkahan, turunnya malaikat pada saat itu berbarengan dengan turunnya berkah. Baik, kita buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Silakan. Langsung tafsir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar yang terletak di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 185. Beberapa hal yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang terdekat, kemudian diturunkan secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian dalam masa 23 tahun kepada Nabi SAW. Kemudian Allah SWT berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang dikhususkan oleh Allah SWT sebagai malam diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Untuk itu Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 2-3, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan? Abu Isa At-Tirmidzi sehubungan dengan tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Fadl Al-Hadani dari Yusuf ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa seorang lelaki bangkit menuju kepada Al-Hasan ibnu Ali sesudah membayar Muawiyah. Lalu lelaki itu berkata, engkau telah mencari muka kaum mukmin, apakah hai orang yang mencari muka kaum mukmin? Maka Al-Hasan ibnu Ali menjawab, janganlah engkau mencelaku, semoga Allah merahmatimu, karena sesungguhnya Nabi SAW pernah diperlihatkan kepadanya Bani Umayyah dan berada di atas mimbarnya. Hal itu membuat diri beliau merasa berduka cita. Maka turunlah firman Allah SWT, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar dalam surat Al-Kautsar ayat 1. Hai Muhammad, yakni sebuah sungai atau telaga di dalam surga, yaitu diturunkan firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya lebih baik dari 1000 bulan? Lanjut. Yaitu yang akan dimilikan sesudahmu kepada Bani Umayyah, hai Muhammad. Al-Qasim mengatakan bahwa lalu kami menghitung-hitungnya, dan ternyata masa pemerintahan Bani Umayyah adalah 1000 bulan.
tidak lebih dan tidak kurang dalam sehari pun. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Kami tidak mengenalnya melainkan melalui jalur ini, yaitu melalui hadis Al-Qasim bin Fadl. Dia adalah seorang berpredikat siqah, dinilai siqah oleh Yahya Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Imam Tirmizi mengatakan bahwa gurunya bernama Yusuf bin Sa'ad yang dikenal dengan nama Yusuf bin Mazin. Dia adalah seorang yang tidak dikenal, dan hadis dengan lafaz yang seperti ini tidaklah dikenal melainkan hanya melalui jalur ini. Lanjut. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya telah meriwayatkan hadis ini melalui jalur Al-Qasim bin Langsung cari Tanazzalul Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lanjut. Lompat 3 bait. Kemudian bait kecil. 2 saja, 2 sebelumnya. Ya. Ya, Ibnu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Maslamah Ibnu Adi dari Ali Ibnu Qur'an yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan Bani Israil di masa lalu. Baik. Jadi cari langsung kalimat Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah pada saat itu setara dengan ibadah 1000 bulan. Maka siapa saja yang mendapatkannya pada saat dia beribadah, apakah sholat, ataukah dia lakukan zikir, ataukah dia membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka seperti beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi tahun berapa tahun, Pak? 83 tahun. 83 tahun lebih 4 bulan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka Lailatul Qadar itu turun setiap tahun, yaitu dengan turunnya berkah. Bukankah itu keberkahan? Orang yang ketika itu sholat, maka sholatnya seperti 83 tahun lamanya. Padahal belum tentu di antara kita ada yang melakukan sholat selama 83 tahun. Bukankah ini keberkahan? Bagaimana kalau kita mendapatkan setiap tahun Lailatul Qadar? Kemudian malam keberkahan ini ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam 1 bulan ini hanya 1 malam saja. Lailatul Qadar, turunnya keberkahan dan turunnya malaikat memberikan keberkahan kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu hanya 1 malam. Karena kata-kata Lailatun itu berarti cuma 1 malam. Dan Nabi bahkan menyebutkan hal itu terjadi di 10 hari terakhir. Dan bahkan Nabi menyebutkan secara spesifik, yaitu di malam-malam ganjil. Cuman yang repot ini, mana yang ganjil, mana yang genep, ini yang repot sekarang, karena nggak bareng. Makanya yang penting 10 hari terakhir, gitu aja. Yang ketiga, dia disebut Lailatul Qadar, artinya malam takdir. Kata Al-Qadar itu bisa diartikan takdir. Kenapa disebut malam takdir? Karena pada saat Lailatul Qadar itu Allah merinci takdirnya. Dari Lauhul Mahfuz ditetapkan dalam beberapa kitab tentang rizki, ajal, dan beberapa kejadian-kejadian untuk selama 1 tahun. Untuk selama satu tahun. Dari Lailatul Qadar
ke Lailatul Qadar. Didasarkan atas firman Allah surat Ad-Dukhan surah 44. Siapkan tafsir Ibnu Katsir surah 44 Ad-Dukhan, yakni pada ayat keempat. Mulai dari ayat pertama Allah katakan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Apa kata Allah? Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Al-Quran bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, yang dalam istilah lain disebut Lailatul Qadar, yang jatuh pada bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Kami telah menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentangnya dalam tafsir surat Al-Baqarah hingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Lanjut. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya malam yang penuh dengan keberkahan itu adalah malam nisfu Sya'ban, seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang bersumber dari Ikrimah. Maka sesungguhnya pendapat ini jauh dari kebenaran. Iya, itu pendapat yang jauh dari kebenaran. Walaupun itu pendapat dari seorang tabi'in yang bernama Ikrimah. Lanjut. Karena nas Al-Quran menyebutkannya di dalam bulan Ramadan, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Saleh dari Al-Lais, dari Aqil, dari As-Sudi menyebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku Utsman ibnu Muhammad ibnu Mughirah ibnu Anas yang mengatakan bahwa